Halo, ketemu lagi sama Tonan. Buat yang belum tahu, saya Tuli. Makanya, acara realita ini secara khusus pakai bahasa isyarat. Kali ini, Tonan mau bahas soal peresmian Gereja Yasmin di Bogor. Gereja ini butuh waktu sampai 15 tahun supaya bisa berdiri dan diresmikan. Proses perizinannya sangat rumit dan bikin miris hati. Tonan masih ingat, waktu di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto pernah memerintahkan agar perayaan keagamaan dan adat istiadat etnis Tionghoa cukup dilakukan dalam lingkungan keluarga saja. Tidak boleh dilakukan secara terbuka di depan umum. Tapi kemudian, tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Gus Dur mencabut instruksi presiden tersebut. Gus Dur adalah presiden yang sangat humanis. Dia sangat mengedepankan toleransi dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Sejak era Gus Dur, warga Tionghoa bisa merayakan Imlek secara terbuka dan meriah. Acara Imlek juga memperkaya keragaman kegiatan budaya di masyarakat. Tonan sangat bersyukur. Di awal-awal masa reformasi, kita benar-benar bisa merasakan keberpihakan Gus Dur kepada orang-orang yang dianggap sebagai minoritas, termasuk kaum difabel. Gus Dur adalah bapak keberagaman. Tapi kemudian, semangat yang dibawa oleh Gus Dur ini ternyata menemui banyak hambatan. Sikap intoleransi di masyarakat terus berkembang. Contohnya adalah apa yang dialami Gereja Yasmin. Panitia pembangunan gereja ini sudah mendapat izin mendirikan bangunan sejak tahun 2006. Panitia juga sudah mendapat 445 tanda tangan persetujuan warga untuk pembangunan gereja ini di sekitar tempat tinggal mereka. Tapi, di tahun 2008 ada sekitar 30 anggota masyarakat yang melakukan protes. Mereka menolak pembangunan gereja ini. Masalah ini kemudian dibawa ke musyawarah pimpinan kecamatan. Rapat tersebut ikut menolak pendirian gereja dengan tuduhan ada pemalsuan tanda tangan persetujuan. Gara-gara penolakan ini, akhirnya Wali Kota Bogor mencabut kembali izin mendirikan bangunan yang sudah dikeluarkan 2 tahun sebelumnya. Panitia pembangunan Gereja Yasmin melakukan perlawanan secara hukum. Mereka menggugat di Pengadilan PT UN sampai ke tingkatan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Panitia pembangunan Gereja Yasmin selalu menang di pengadilan. Tahun 2010, mereka menang di tingkat peninjauan kembali, tingkat pengadilan yang paling tinggi. Tapi, ternyata, walaupun sudah ada keputusan pengadilan, wali kota tetap tidak mau menerbitkan izin mendirikan bangunan. Wali kota tidak mau menaati hukum di negara kita. Waktu itu,
tahun 2010, ada desakan supaya pemerintah pusat, yaitu Presiden SBY, turun tangan mengatasi masalah ini. Wali Kota Bogor harus ditegur karena gak menaati keputusan pengadilan. Tapi, waktu itu Presiden SBY gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, masalah pembangunan gereja Yasmin ini terbengkalai sampai ke era pemerintahan Pak Jokowi. Di era Presiden Jokowi, walaupun pemerintah pusat sudah ikut mencoba selesaikan masalah ini, Wali Kota Bogor belum mau menerbitkan IMB. Tapi, akhirnya, di tahun 2021, ada ide baru. Setelah didesak-desak oleh pemerintah pusat, akhirnya pemerintah Kota Bogor punya solusi untuk menghibahkan lahan kepada panitia pembangunan gereja Yasmin untuk dibangun gereja. Jadi, solusinya, gereja dipindah lokasinya. Pihak gereja Yasmin akhirnya menerima keputusan ini. Gereja itu berhasil dibangun dan di hari Paskah kemarin bisa diresmikan oleh Pak Mahfud MD. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Walaupun jalannya sangat berliku, Tonan senang juga masalah gereja Yasmin ini akhirnya bisa selesai. Ya, walaupun ini tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Tonan masih heran, mengapa keputusan pengadilan bisa tidak dilaksanakan? Kenapa pemerintah daerah bisa tidak mematuhi keputusan hukum? Tonan Jait ingat juga sama peringatan dari Presiden Jokowi belum lama ini. Pak Jokowi sudah mengingatkan kalau kebebasan beribadah itu dilindungi sama konstitusi kita. Pemerintah daerah harus patuh sama konstitusi kita. Gimana? Apakah kalian setuju kita semua patuh sama konstitusi? Kita semua harus patuh sama konstitusi. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan golongan. Tidak boleh ada pembedaan berdasarkan agama, etnis, suku dan ras. Tidak boleh ada pemaksaan karena ini didasari oleh keinginan untuk berkuasa. Masyarakat perlu paham kalau seni dan budaya adalah bahasa kemanusiaan. Kita harus menunjukkan kalau Indonesia itu sangat kaya dengan keberagaman suku dan budaya. Itu identitas bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Kita harus selalu berpegang sama sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu artinya harus ada kesadaran sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada hati nurani sebagai manusia, dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga buat sesama manusia dan lingkungan. Jadi, kita gak boleh merasa sok suci. Kita gak boleh merasa sok benar. Kita gak boleh merasa paling hebat. Soal ini, Tonan suka berpikir. Negara-negara lain sudah berpikir soal teknologi. Mau bikin misi ke planet Mars. Nah, kalau kita, bangsa Indonesia, kapan kita bisa berpikiran maju? Kita ini masih ribut-ribut saja soal keberagaman kita sebagai manusia. Ya sudah. Yang penting,
Tonan sekarang ikut berterima kasih sama Pak Mahfud MD, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian dan Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Gereja Yasmin akhirnya bisa berdiri dan diresmikan. Sungguh luar biasa perjuangan umat Gereja Yasmin yang sampai 15 tahun lamanya. Mereka terus berjuang supaya aspirasi dan hak mereka didengar.